Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di Poppy Pojok Psikologi, masih dengan buku panduan psikologi Bintang Bersinar Terang Dalam Gelap. Kita lanjutkan dari video sebelumnya ya. Kita masuk ke bagian 18B. Let's check this out. Ya, kita mau belajar bagaimana self healing. Kan banyak caranya. Yang pertama kita mau belajar dulu tentang regulasi emosi atau pengaturan emosi. Nah, sebelumnya kita mau belajar tentang proses emosi. Jadi seperti apa sih emosi itu diproses? Jadi emosi itu ibarat bahan mentah ya, kita beli sayur yang mentah itu harus dimasak dulu sebenarnya. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengolah atau memasak emosi kita. Seperti apa caranya? Nah, yang pertama adalah identify. Ya, jadi yang pertama adalah kita menyadari dan menamai perasaan. Jadi ini bisa diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin ya sebenarnya. Jadi saat misalnya anak-anak lagi nangis nih, kita tanya sebenarnya apa sih yang anak itu rasakan. Nah, kalau anak masih kecil biasanya kita kenalkan juga nama-nama perasaan yang sederhana aja ya. Misalnya, oh ini senang pakai bantuan emot gitu ya. Ini sedih, ini marah, ini takut, dan sebagainya ya. Jadi anak-anak sejak dini bisa diberitahu, diajari untuk menamai perasaannya. Oh, saya sedang sedih, saya sedang senang. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada pause. Jadi berhenti sejenak, tenang. Jadi saat kita merasakan emosi itu, oh iya, saya menyadari, saya sudah identify nih, menamai perasaan saya sedang sedih, atau saya sedang marah, atau saya sedang takut. Kita perlu jeda dulu ya, berhenti sejenak, tenang dulu ya, supaya lebih adem, ya, lebih dingin gitu ya. Kemudian yang ketiga ada explore, jadi mencari tahu penyebab emosinya. Tadi saya misalnya marah, marahnya kenapa nih? Kenapa saya marah ya? Nah, oh saya marah karena seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah choose. Jadi memilih apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi emosi. Tentu saja dalam konteks yang positif. Misalnya tadi saya marah, ya kan? Karena saya misalnya punya teman yang menyebalkan. Nah, cobalah caranya gimana untuk saya mengatasi emosi dan menyelesaikan masalah saya. Misalnya, coba komunikasi baik-baik sama temennya, ya kan? Atau aduh temennya tapi nggak bisa berubah, toxic banget temennya. Kita akan bahas di video-video yang lain ya tentang toxic nanti ya, toxic relationship. Nah, ya berarti kita yang harus mengatur emosi kita sendiri, oke? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Misalnya dengan coba saya menulis diary, buku harian, untuk meluapkan emosi-emosi saya misalnya. Next. Nah, tapi biasanya nih, biasanya orang-orang di budaya timur ya, itu tidak tahu bagaimana caranya memproses emosi. Kenapa? Ya, karena biasanya nih budaya timur, ya semua budaya ada plus minusnya ya. Yang minusnya adalah kita diajari biasanya untuk memendam emosi kita, terutama anak-anak cowok. Nggak boleh nangis, kamu anak cowok lah. Siapa yang suka kayak gitu? Nggak boleh ya. Karena cowok pun boleh menangis ya. Cowok lahir juga nangis loh, ya kan? Nah, yang kedua, kita juga tidak diajari keterampilan bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi emosi-emosi yang intens seperti kemarahan atau kedukaan. Kita cuma dibilang marah tuh nggak boleh, marah tuh nggak baik, tapi tidak diajarkan mengungkapkannya dengan cara positif. Kedukaan juga kayak gitu ya, nggak baik tuh bersedih lama-lama, harus cepat move on, sabar, tabah. Ya, padahal kita perlu loh memproses emosi-emosi kita seperti itu. Nah, jadi akhirnya banyak juga orang yang menghindari proses merasakan emosi itu, berusaha langsung cari solusi supaya bisa jadi merasa lebih baik atau kita sebut dengan instant gratification, ya. Nah, misalnya apa? Kalau misalnya lagi stres ya udah kerja aja, kerja terus jadi workaholic atau shopping terus ya. Nah, padahal itu tidak menyelesaikan masa-masa emosi yang belum selesai. Nah, kita akan lanjutkan masalah ini karena emosi ini ada panjang ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.